sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Iska Danuasri, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 23 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi refleksi belajar setelah kami menyaksikan video mengenai motivasi dan merdeka belajar di platform Guru Berbagi seri Semangat Guru 2. Ya, Bapak Ibu guru semuanya, setelah kami menyaksikan video tersebut, setelah menyaksikan paparan tersebut, kami menjadi lebih paham dan mendapatkan hal-hal baru setelah menyimak materi tersebut. Hal baru yang pertama yang kami dapatkan adalah motivasi guru itu mempengaruhi motivasi belajar murid. Ketika guru semangat masuk kelas, kemungkinan besar murid juga akan semangat belajar di dalam kelas. Karena gurunya happy, muridnya ikut happy. Kalau gurunya murung, murid akan malas juga. Guruku kenapa sih kok jutek sekali kayak gitu. Kemudian hal lain yang kami dapatkan adalah motivasi dan merdeka belajar itu saling berhubungan. Di mana motivasi mempengaruhi seseorang untuk belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri ini yang dilakukan murid tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan dari guru, tanpa ada tekanan dari orang tua. Mereka dengan hati mereka sendiri, mereka mengerjakan, mereka belajar, itu yang disebut dengan merdeka. Di mana belajar tanpa ada kekangan, belajar tanpa ada tekanan, ya karena mereka butuh untuk belajar. Ketika itu dilakukan, mereka butuh motivasi belajar. Jadi motivasi dan merdeka belajar itu saling berhubungan untuk kami. Kemudian ada teori lain, yaitu mengenai atau kata atau wawasan yang kami dengar setelah kami menyaksikan video tersebut adalah Maslow before Bloom. Bagi saya ini sangat menarik karena yang kita tahu adalah Maslow dan Bloom ini adalah seorang tokoh-tokoh pendidikan atau tokoh-tokoh yang luar biasa, di mana Maslow mengungkapkan atau mengatakan mengenai teori kebutuhan dasar manusia. Menurut Maslow ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian kalau Bloom sendiri, sebagai guru kita pasti juga tidak asing ini dengan kata Bloom. Atau kita sering taksonomi Bloom. Kita sering dengar KKO. Ya. Bloom teorinya berdekatan mengenai pendekatan berbasis dengan tujuan belajar. Jadi maksud dari kata Maslow before Bloom adalah kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar murid kita dahulu. Apakah ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi oleh murid kita? Kita dapat melakukan assessment diagnosis non-kognitif untuk mengecek kebutuhan dasar apa yang belum dimiliki oleh siswa kita. Setelah kita tahu, kita cari cara untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Setelah kita memenuhi kebutuhan dasar tersebut, mereka jadi punya motivasi untuk belajar. Begitu mereka punya motivasi belajar, baru kita berikan materi, kita berikan konten belajarnya. Setelah kita beri konten belajarnya, mereka akan dengan sendirinya belajar untuk tahu konteks dari materi yang kita berikan. Itu maksud dari Maslow before Bloom. Kemudian, Bapak Ibu guru semuanya, bagi saya menjadi guru bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sulit. Karena setiap pekerjaan pasti ada tantangannya masing-masing. Setiap pekerjaan pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Karena bagi saya guru adalah seorang teladan, guru adalah seorang motivator, guru adalah seorang fasilitator. Guru merupakan pekerjaan yang multitasking. Satu pekerjaan bisa mengampu banyak pekerjaan. Jadi Bapak Ibu guru, mari kita tetap semangat dalam belajar. Karena ketika gurunya semangat, muridnya akan mencontoh gurunya. Kita tularkan semangat belajar kita itu kepada murid-murid kita, agar mereka juga ikut semangat belajar. Guruku semangat loh dalam belajar. Ternyata guruku juga tetap belajar loh, meskipun guru tetap belajar.
masa aku yang murid enggak belajar sih, kayak gitu. Mereka akan termotivasi juga untuk belajar. Kita dukung mereka terus, kita beri motivasi mereka terus. Seperti itu. Salah satu platform untuk belajar adalah guru belajar. Dari guru belajar kita dapat pelatihan-pelatihan lain yang dapat kita ikuti. Salah satunya adalah pelatihan seri Semangat Guru 2 ini. Mari Bapak Ibu untuk tetap belajar, tetap semangat untuk belajar. Karena kita guru-guru hebat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.